Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang statistika deskriptif. Nah, di sini sudah ada soal. Nanti saya akan menjelaskan tentang daftar distribusi frekuensi atau DDF berkelompok yang akan memuat titik tengah, frekuensi relatif, dan frekuensi persentase. Selain itu, nanti kita akan membuat sebuah tabel DDF kumulatif, yaitu kurang dari dan lebih dari. Selain itu juga nanti kita akan membuat diagram seperti diagram garis, histogram, lingkaran, poligon, ogib, yaitu ogib untuk yang lebih dari dan kurang dari. Ada juga nanti akan menentukan data tunggal, yaitu mean, median, dan modus. Selain data tunggal, nanti ada juga tentang data kelompoknya, tentang mean, median, dan modus. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai mengerjakan. Pertama, kita akan membuat data awal. Kita ambil dari data-data yang dari sini. Nah, kita kopikan saja di sini, tulis saja. Jadi di sini kita buat data awal. Sudah, lanjut untuk yang berikutnya, kita copy, pastekan, copy lagi sampai habis ya kawan-kawan. Ctrl C, Ctrl V, terus sampai habis. Kita buat ke bawah supaya nanti enak untuk melihat data-datanya. Ya, terakhir kita copy, kemudian kita pastekan di sini. Nah, ini data awal yang dari soal di atas ini tadi. Nah, jika sudah, kita copy saja data awal ini semua. Copy, kemudian kita paste di sini saja. Kemudian kita urutkan dari yang terbesar hingga yang terkecil, yaitu dengan cara sort. Pilih sort larger to small. Kita pilih continue. Oke. Nah, di sini data sudah terurut dari yang terbesar sampai yang terkecil. Berhubung sudah kita urutkan tadi, di sini bisa kita buat untuk membuat data tunggal.
frekuensi. Kita tulis, kita lihat sini dengan cara manual. Frekuensinya 1, 95, 1, 1, 95, 1, 941, 931, 1, dan 2. Nah, kenapa di sini frekuensinya 1, 1, 1, 1? Karena nilai dari tunggal ini tidak ada yang sama. Misal 97,1 tidak ada yang sama. Di sini ada 95,9, 95,5, 95,1. Jadi tidak ada yang sama, maka frekuensinya 1. Kita lanjut. Ini 90,8, 1, 91, 91, ini 1, 87,3, 1, 86,3, 86. Nah, di sini ada yang sama, 86,3, 86,3 juga, berarti di sini frekuensinya 2, dan yang ini bisa kita hapus. Kita delete. Oke. Kemudian 85, 1, 85 ada 2. Ini frekuensinya 2 juga karena nilainya sama. Kita copy, kita delete. Oke. 84,6, 1, 84,3, 82, 1, 1, 1, 81, 1 lagi, 80,5, 1, 80,3, 1, terus 79,4, 79,4. Nah, di sini ada 2 data yang sama, jadi kita tulis frekuensinya 2, dan ini kita hapus saja. Oke. 79, 2, 1, ini 1 lagi, 1, 1, 72, 1, ini 1. Ini, nah, 74 sama juga, kita berarti frekuensinya 2, ini kita hapus. 71, 3, 1, 70,4, 69, 692, 691, 60, 68, 68. Nah, sini berarti ada data yang sama 2, frekuensinya 2, yang ini bisa kita hapus lagi. 1, 1, 9, 1, 6, 1, 1, 1 terus. Nah, ini nilainya sama lagi, berarti frekuensinya 2. Yang satunya bisa kita hapus, delete. 6-nya 1, 5, 41, 8, 49,9, jadi frekuensi itu ini beda, kemudian kita tulis jumlah. Nah, untuk mempermudah, di sini kita tinggal ketikkan rumusnya, yaitu sama dengan kemudian sum. Nah, sum, kemudian kita blok frekuensinya dari atas sampai akhir, sampai di terakhir. Kemudian jika sudah, klik enter. Nah, berarti data yang ada di soal ini berjumlah 70 data, dan kita blok.
biar ber kemudian kita mencari nilai, berarti untuk nilai n nya sama dengan 70. Nilai n yaitu jumlah data semua ini, jadi nilai maksimalnya yaitu yang ini 97,1 nilai min sama dengan yang ini 34,1. Selanjutnya jika sudah, kita akan membuat jumlah kelas. Kita buat jumlah kelas kelas yaitu menggunakan rumus sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log 70. Kenapa kita mengambil log 70? Yaitu nilai n. Jadi rumusnya 1 tambah 3,3 kali log n. N nya 70. Kemudian jika sudah kita enter, akan muncul nilai jumlah kelasnya. Maaf, kita ulang. Sama dengan 1 ditambah 3,3 kali log 70. Kita hapus saja, pindah. Ini kita tulis CK. Kemudian ini kita bulatkan menjadi 8.
Kenapa 8? Karena 7,088 kita naikkan ke atas menjadi 8. Sudah, kita akan membuat interval kelas. Di sini kita menggunakan rumus sama dengan nilai maksimal dikurang nilai minimal dibagi jumlah kelas yang sudah kita hitung tadi, yaitu yang ini. Kemudian kita enter. Nah, di sini hasil dari jumlah kelasnya, interval kelas. Kemudian kita mencari interval kelas, yaitu dengan rumus sama dengan buka kurung nilai maksimal dikurang nilai minimal tutup kurung dibagi jumlah kelas kita ambil yang 7,0. Kemudian jika sudah, klik enter. Nah, ini muncul 8,8887 sekian. Karena kita dua angka, kita ambil 8,8. Nah, interval kelas sudah selesai. Kemudian kita membuat batas bawah, batas atas. Nah, karena jumlah kelasnya di sini ada 8, berarti batas bawah, batas atas kita memiliki 8 kelas. Nah, batas atas sini yaitu kelas. Sini batas bawah, batas atas, telebari. Yang ini sejarah, ini sejarah sedikit. Sini kelasnya ada 8, jumlah kelasnya 8. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian untuk menghitung batas bawah, kita menggunakan nilai minimal. Yang pertama kita tulis nilai minimal di sini, yaitu 34,1. Nah, untuk menghitung selanjutnya, kita menggunakan rumus, yaitu sama dengan 34,1 yang ini tadi kita tambahkan dengan 8,8. 8,8 di sini mengambil dari interval kelas yang ini. Nah, jika sudah, kita enter. Untuk mempermudah, kita klik di sini, tarik ke bawah, dan otomatis dia keluar sendiri dengan rumus yang sama. Nah, dari 42,9 ditambah 8,8. 8,8-nya masih tetap ngambil dari sini. Dengan catatan tadi ditulis manual ya, 8,8. Selanjutnya kita akan menghitung batas atas. Nah, batas atas di sini kita menghitungnya dengan rumus sama dengan kita ambil yang dari kelas kedua, yaitu 42,9 kita kurang 0,088.
Kenapa 0,1? Karena nilai data kita mengandung nilai koma, kecuali nilai data di sini integer atau tunggal, misalnya 34. Kalau itu kita kurang dengan 1. Karena ini koma, kita menggunakan 0,1. Kemudian kita enter. Selanjutnya kita tidak bisa langsung menarik ke bawah, karena kita mengganti rumusnya, yaitu dengan sama dengan 42,8 ditambah 8,8 ini tadi yang interval kelas, jadi 8,8, enter. Nah, kemudian kita bisa blok untuk ke bawah. Kita tarik ke bawah dari kelas kedua. Nah, apakah di dalam 8 kelas ini nilai di sini sudah memenuhi batas maksimal? Kita lihat. Nah, di sini jumlah batas atasnya yaitu 104,4. Apakah memenuhi nilai data maksimal? Nah, ternyata sudah memenuhi 97,1. Berarti 104,4 itu memenuhi nilai dari nilai maksimal. Jadi untuk kelasnya cukup sampai di kelas 8. Untuk batas atas, batas bawah selesai. Ya, untuk batas bawah, batas atas kita sudah selesai. Selanjutnya kita menghitung titik tengah. Tengah di sini kita bisa ambil dari batas atas, batas bawah dulu, kita copy, kita taruh di sini. Agak sedikit dilabari. Nah, kemudian kita tambah tabel titik tengah. Nah, untuk titik tengah di sini kita bisa menghitung dengan cara menggunakan rumusnya sama dengan batas bawah ditambah batas atas, dan enter. Nah, jadi titik tengahnya sudah dapat. Sama juga untuk kelas yang kedua, kita bisa sama dengan batas bawah ditambah batas atas yang ini juga ya, enter. Nah, untuk mempersingkat kita bisa langsung saja tarik dari atas ke bawah. Nah, dia akan muncul titik tengahnya. Titik tengah cukup mudah kan? Tengah selesai. Nah, berhubung kita sudah menghitung batas bawah, batas atas, kemudian titik tengah, yaitu kita masuk ke DDF berkelompok, yaitu yang memuat titik tengah, frekuensi relatif, dan frekuensi persentase. Kita buat di sini. DDF. Kita bisa copy paste dari yang titik tengah tadi. Paste, kita taruh sini. Nah, bisa agak kita kasih lebar sedikit. Ini kasih lebar sedikit. Nah, di sini kita akan menghitung frekuensi
frekuensi relatif, dan frekuensi persentase. Di sini frekuensi relatif dan frekuensi persentase. Gak kasih jarak dulu supaya kelihatan, kurang N ya. Frekuensi relatif, frekuensi persentase. Nah, untuk menghitung frekuensi di sini mudah dengan menggunakan rumus, yaitu sama dengan, kita tulis frekuensi. Nah, di Excel sudah ada sendiri. Kemudian kita blok dari soal. Kita blok semua. Sudah masuk di sini, kita ketik titik koma, kemudian kita ambil dari batas atas. Nah, batas atas di sini kita ambil mulai dari kelas 1 sampai kelas 7 saja. Jangan sampai kelas 8. Cukup sampai kelas 7. Kemudian tutup, enter. Nah, frekuensinya muncul secara otomatis. Kemudian untuk mempersingkatnya, langsung saja kita tarik ke bawah. Nah, sini bisa untuk melihat jumlah semuanya, kita bisa sama dengan sum yaitu dijumlahkan, itu blok, enter. Terlalu banyak. Maaf, ada kesalahan. Ini kita hapus saja dulu. Delete. Ternyata di sini salah pada titik tengah. Berarti di sini tadi kita ada kesalahan. Nah, di sini kita kurang menambahkan. Pertama yaitu kita batas bawah ditambah batas atas, kita bagi 2. Seharusnya. Karena ada kesalahan, kita hapus saja terlebih dahulu semua. Kita ulang. Sama dengan batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Nah, sama dengan batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Nah, baru kita tarik ke bawah. Ini yang benar, tadi ada kesalahan, tertinggal rumus. Berarti di sini juga kita ganti, titik tengahnya kita hapus saja, kita ambil sama dengan batas bawah ditambah batas atas dibagi 2, enter. Nah, kita tarik ke bawah saja. Nah, kemudian untuk frekuensi tadi sama dengan frekuensi, kemudian kita blok data soal semua, sudah. Kemudian kita titik koma, batas atas sampai ke kelas 7, tutup,
enter. Nah, langsung saja kita tarik ke bawah. Ini benar atau salah? Sama dengan sum. Jika masih salah, mungkin maaf 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 tadi ternyata ada kesalahan pada saat dengan cara menariknya, yaitu seharusnya sama dengan rek, kemudian kita blok, lalu titik koma atas dan sini enter, yaitu blok dulu semua sampai habis, sampai bawah situ. Kemudian ketik pada keyboard, yaitu Ctrl F2 dulu, F2 dulu, kemudian lalu Ctrl Shift Enter. Nah, jadi jumlah datanya benar 70. Maaf, tadi ada kesalahan. Nah, selanjutnya untuk frekuensi relatif, yaitu dengan cara pada frekuensi pada kelas 1 dibagi dengan jumlah data yang ada ini. Jadi sama dengan 5 dibagi 70, enter. Sama untuk kelas kedua dengan cara sama dengan 4 dibagi 70. Untuk atau dengan cara mudahnya yaitu kita tarik dari sini saja. Nah, ternyata salah. Maaf. Untuk di sini tidak bisa. Kita harus manual satu persatu, yaitu 8 dibagi, karena dia memiliki kelasnya berbeda. Sama dengan sini bagi 70 dengan kelasnya ini bagi 70 dengan ini ini dibagi 70, guys, ini dibagi 70. Nah, coba kita jumlah apakah bisa. Salah satu. Untuk frekuensi persentase, yaitu dengan rumusnya sama dengan ini, frekuensi relatif dikali dengan 100%. Nah, coba kita tarik ke bawah. Nah, hasilnya di sini sama dengan frekuensi relatif, tapi di sini kita rubah menjadi persen. Nah, untuk di Excel kita mudah dengan cara persen style, di sini ada. Nah, kita jumlahkan sama dengan sum, kemudian kita blok. Nah, jumlahnya 100%. Jadi untuk di sini kita
kita buat jumlah, kita blok semua R. Nah, untuk DDF berkelompok kita sudah selesai. Nah, karena DDF berkelompok sudah selesai, selanjutnya kita bisa menambahkan juga membuat tepi atas kelas dan tepi bawah kelas. Di sini kita bisa mengambil dari batas bawah dan batas atas. Kita copy terlebih dahulu, kita paste di sini. Kemudian kita menambahkan kolom yaitu tepi bawah kelas dan tepi atas kelas. Tepi atas kelas. Nah, kita kasih jarak sedikit. Nah, untuk tepi bawah kelas di sini kita menggunakan rumus tepi bawah dengan batas bawah, yaitu 34,1 dikurang 0,05. 0,65 yaitu rumus untuk menemukan yaitu nilai tepi bawah kelas. Kenapa 0,05? Karena di data batas bawah dan batas atas yaitu mengandung nilai koma, bukan integer. Kalau integer dikurang dengan 0,5 dan kita enter. Nah, di sini tepi bawah kelasnya. Dan kita tarik ke bawah. Untuk tepi atas kelas kita menggunakan rumus sama dengan batas atas ya. Tepi atas dengan batas atas, tepi bawah dengan batas bawah. Tepi atas yaitu 42,8 ditambah 0,05, sama seperti tepi bawah kelas yang tadi, tapi kalau tepi bawah dikurang, tepi atas ditambah. Itu perbedaannya. Klik enter. Kemudian kita tarik ke bawah. Selesai. Kita kasih border. Nah, sudah. Ini DDF berkelompok. Kemudian selanjutnya kita bisa membuat DDF kumulatif, yaitu menentukan nilai lebih dari dan kurang dari. Ya, kita mulai. Kita ambil dari batas bawah, batas atas untuk nilai DDF kumulatif, tapi untuk yang kurang dari kita ambil yang atas. Nah, jadi kita tulis manual. Kurang dari berarti sama dengan, kita ambil dari batas atas ini ya, 42,8 sampai habis 51,6. 60,4, 69,2, 69,2, 78, 86,8, 86,8,
95,6. 104,4. 104,4. Ya maaf, ini kita blok dulu. Di sini kita kasih nilai. Di sini frekuensi. Jadi untuk mencari frekuensi di sini kalau nilai kurang dari, kita ambil dari frekuensi yang di sini tadi dari double kelompok, yaitu yang paling terkecil yaitu 5. Berarti kita tuliskan 5. Untuk yang kedua ini kita bisa dengan cara menambahkan sama dengan 5 ditambah 4. Nah, begitupun seterusnya sampai habis. Nah, jadi 70 datanya. Kemudian untuk yang lebih dari kita mengambil dari nilainya, mengambil dari batas bawah, yaitu 34,1. Kita tulis lagi seperti yang nilai tadi dengan manual. 42,9, 51,7, 60,5, 69,3, 78,1, 86,9, 86,9. Kemudian yang terakhir 95,7. Nah, mencari frekuensinya, itu kita tulis dari yang paling besar itu dengan jumlah datanya 70. Nah, untuk di sini kita bisa dengan cara sama dengan 70 dikurang 5. Kita ambil dari yang paling kecil di sini. Nah, 68. Begitupun seterusnya. Ini dikurang dengan 4. Nah, gitu sampai habis tadi. Dengan cara ditarik juga bisa. Nah, ini akan dapatkan hasil yang terakhir di sini di dalam double count. Itu kumulatif selesai. Kita tinggal kasih border. Nah, selanjutnya kita membuat diagram dan grafik. Diagram dan grafik. Jadi
grafik. Tuh, kenapa ini? Diagram grafik. Pertama kita akan membuat diagram garis. Diagram garis di sini kita akan membuat namanya dari kelas dan frekuensi. Nah, untuk kelas di sini kita bisa mengambil dari batas bawah dan batas atas. Di sini kita menulisnya dengan cara manual. Untuk mempermudahnya, kita pindah di sini dulu supaya terlihat ini ya. Jadi kita tulis dengan cara manual 34,1 dengan batas atas ini 42,8, kemudian 2,9 dengan 51,6 lagi 51,7 dengan 60,4 tadi 51, 60,5 dengan 69,2 dengan 78 yaitu 78,1 dengan 86,8, lanjut 86,9 dengan 95,6, terakhir 95,7 dengan 104,4. Untuk frekuensinya di sini kita tulis manual juga. Kita mengambil frekuensi dari frekuensi data kelompok yang di sini. Data tunggal yang awal ini kan kita tulis secara manual saja. 5, 4, 8, 13, 10, 16, 12, 2, selesai. Nah, sudah kita pindah saja di atas, di bawah sini tadi kembali. Nah, garis sedikit, kasih border. Nah di sini untuk membuat diagram garisnya kita cari di insert, awalnya di blok dulu ya, kemudian kita pilih garis di sini. Nah ini kita bisa pilih, klik saja, geserkan ke sini, kemudian kita bisa pilih modelnya ya. Nah kita pilih model ini saja. Nah untuk diagram garis sudah. Nah untuk di sini kan, nah sudah jadi. Ini bisa kita ganti nama diagram garis.
Selanjutnya kita membuat diagram histografi. Selanjutnya kita membuat diagram histogram. Membuat histogram. Nah, untuk histogram di sini untuk kelas dan frekuensi masih sama dengan yang ini. Kita copy saja. Sini kita copy paste. Nah, untuk histogram kita bisa menggunakan ini. Nah, di sini kan ini sini kan bisa kita pilih model yang ini. Oh ya, ini saja histogram. Kemudian setelah histogram kita membuat lingkaran. Di sini kita membuat lingkaran. Nah, untuk lingkaran di sini kelasnya masih sama, tapi untuk frekuensinya kita mengambil yang frekuensi presentase. Ini kita copy aja dulu supaya enak kita lihat. Nah, kita lihat di sini saja. Copy. Nah, untuk ini kita ganti frekuensi persentase. Ini kita hapus saja dulu. Nah, ini kita isi bisa dengan cara sama dengan ini. Kemudian kita tarik ke tengah. Nah, sudah mengambil frekuensi persentase. Selanjutnya kita copy Ctrl X saja, kita pindah di bawah sini tadi lingkaran. Nah, kita masukkan di sini. Nah, kemudian kita membuat lingkaran kita pakai ini aja. Nah, di sini bisa pilih itu saja. Ini yang agak gelap sedikit. Nah, dan untuk frekuensi persentasenya. Oke, untuk lingkaran sudah selesai. Kita bisa membuat poligon. Nah, untuk poligon di sini kita tidak menggunakan kelas yang ini, tapi kita bisa menggunakan frekuensi yang ini. Kita copy saja. Kita poligon mengambil titik tengah. Untuk membuat poligon kita bisa mengambil titik tengah. Nah, untuk kelas di sini kita ganti dengan titik tengah. Jadi ini kita bisa hapus saja dulu. Maaf, kita hapus. Kita isi dengan titik tengah. Yaitu ini 5,5 68,7 81,9 95,1
108,3, 108,3, kemudian 121,5, 134,7, 4,7, lalu 147,9. Nah, untuk frekuensinya kita masih tetap menggunakan yang frekuensi ini tadi. Kita pindah, kita pindah di sini tadi, Control-V. Nah, untuk ini kita menggunakan insert. Untuk membuat poligon kita pilih yang recommended check ini. Nah, kita bisa pilih ini. Oke, kemudian kita cari untuk ini mungkin lain salah, ini kita hapus saja. Terus itu juga bisa menggunakan yang ini, garisnya double, berarti benar yang ini mungkin kita coba dulu. Nah ya, kita pilih yang ini dia untuk poligon. Ini kita bisa ganti poligon. Oke, untuk poligon sudah. Oke, selanjutnya kita membuat ogive. Nah, untuk ogive di sini kita menggunakan yang ini, DDF kumulatif yang kurang dari dan lebih dari. Karena ogive di sini nanti ada dua, ogive negatif dan ogive positif. Untuk ogive negatif kita bisa menggunakan yang kurang dari. Kita copy saja di sini, Control-V. Tidak bisa di copy. Tidak bisa di copy, Control hapus saja. Ternyata tidak bisa. Kita hapus. Bentar. Frekuensinya saja kita hapus. Kita hapus. Tuh. Tidak bisa, berarti kita tulis secara manual saja. Control-V 42,8, nah kan yang kurang dari sangat. Nah, frekuensinya kita tulis secara manual. 5, 9, 17, 17, 30, 40, 56, 68, 70. Nah, untuk ini kita pindah di bawah tadi. Kita pindah di bawah. Ini di sini kurang dari, berarti ogive negatif. Kemudian kita lock, kemudian kita pilih yang ini saja. Ini
Nah, untuk ini kita bisa memilih modelnya. Kita bisa pilih model ini. Nah, bisa juga. Ini objek negatif. Objek negatif. Kemudian kita membuat objek positif. Objek positif. Untuk objek positif kita kopas dari yang ini, lebih dari frekuensi. Kita taruh ini dulu. Nah, untuk frekuensi tidak bisa, kita hapus. Kita tulis dengan manual, yaitu 70 65 61 53 40 30 14 2. Nah, jika sudah, kita copy saja, kita pindah di bawah sini, copy. Kita pilih yang sama tadi. Nah, dengan model yang sama saja ya. Nah, sini tulis objek positif. Nah, untuk diagram kita sudah selesai. Nah ya, kita selanjutnya akan mencari data tunggal, yaitu mean, median, dan modus dari data tunggal yang ada di soal ini. Oke, kita coba di sini saja dulu. 4 data tunggal. Sini kita akan mencari mean, median, dan modus. Nah, untuk data tunggal di sini untuk mean ya. Untuk mean kita bisa menggunakan rumus manual dan rumus dari Excel sendiri. Nah, untuk rumus mean yang manual kita bisa menggunakan sum, kemudian kita blok semua yang dari data soal tadi, kemudian dibagi 70. Itu 70 dari nilai N ini. Nah, kalau sudah, kita enter. Salah, maaf. Nah, untuk cara menggunakan rumus manual di sini kita bisa menggunakan sum, kemudian kita blok ini semua dari data soal tadi, kemudian tutup. Selanjutnya kita bagi dengan 70. 70 ini diambil dari jumlah data yang dari soal ini. Jumlah data 70, yaitu nilai N. 70 ini yaitu dari nilai N. Kemudian kita enter. Nah, untuk nilai mean menggunakan rumus manual, yaitu hasilnya 71,5985 dan seterusnya. Jika menggunakan rumus Excel, kita bisa saja dengan cara average. Nah, average, kemudian kita
blok data soal tadi, tutup, enter. Nah, hasilnya akan sama. Itu tadi perbedaannya dengan rumus manual dan rumus Excel. Rumus manual tadi yaitu sum blok semua data soal, tutup kurung, kemudian bagi 70, yaitu bagi dengan nilai N. Nah, selanjutnya kita akan mencari median. Nah, untuk median di sini kita akan melihat dari jumlah N tadi, ganjil atau genap. Berhubung di data milik saya ini jumlah N-nya 70, berarti kan genap. Jadi untuk cara pengerjaan median yaitu caranya yaitu menggunakan rumus X N dibagi 2 dan X N bagi 2 X N bagi 2 ditambah 1. Nah, di sini berarti kita menghitungnya XN, N-nya 70, 70 dibagi 2 berarti 35. Nah, untuk yang pertama 35. Dan sedangkan ini XN-nya 70, 70 dibagi 2, 35 dan tambah 1 berarti 36. Nah, jadi kita akan mencari median dari cara yang ini, yang XN per 2 yaitu di 35, yaitu data 35. Berarti kita hitung berarti kita urutkan untuk mencari data ke 35. Hubung ini di atas dari yang terbesar dan terkecil dari bawah, berarti kita mengurutkannya dari bawah. Itu data ke 35. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Nah, untuk di data 35 yaitu 72,9. Berarti untuk di 35 ya, data 35 yaitu 72,9. 72,9. Dan di data 36 yaitu 73,3. 73,3. Nah, maaf tadi sebelumnya ada kesalahan. Seharusnya untuk XN per 2 tadi kan yang 35, untuk yang di sini 72,9 dan 36 itu 73,3. Itu ternyata salah, seharusnya data tunggal dari semua yang ada di data soal ini 70. Untuk 70 data soal. Kalau yang di sini kita sudah berkurang. Untuk yang data tunggal di sini sudah tinggal 64.
data soal, karena kan kemarin sudah mencari frekuensinya yang sama, dan yang sama itu sudah dihilangkan jadi tinggal satu. Makanya untuk yang data ke-35 dan 36 yaitu yang benar 71,4 dan 72,0. 72,0. Nah, untuk mencari mediannya, untuk rumus manual kita bisa menggunakan sama dengan xn per 2 ditambah xn per 2 tambah 1, kemudian dibagi 2. Untuk angka 2 ini yaitu rumus dari mediannya sendiri, rumus mutlaknya, dan enter. Nah, untuk rumus Excel-nya kita bisa menggunakan median, kemudian blok semua data soal, selanjutnya enter. Nah, hasilnya akan sama. Untuk rumus manual dan rumus Excel hasilnya sama, 71,7 untuk mediannya. Nah, selanjutnya kita akan mencari modus. Nah, modus di sini yaitu nilai yang sering muncul. Nah, berhubung kita sudah tadi yang dari awal tuh kita sudah cari data yang frekuensinya 2, itu berarti lebih sering muncul daripada nilai yang frekuensinya cuma 1. Nah, berarti ini ada 86,3 itu. Selanjutnya ini 85,0 5,0 ini tadi ya, kita tandai aja dulu, kita tandai dengan ini sudah ya, ini 1 ini 2, 79,4 cari lagi ini 71,4 limitnya ada lagi 68,0 kita tulis 68,0 sudah. Ada lagi 57,8 cari lagi, ternyata sudah habis. Nah, untuk modus secara manual seperti itu. Nah, untuk yang secara Excel kita bisa menggunakan, untuk mencari rumus Excel untuk modus, kita bisa mencari modus multiple, pilih yang multiple saja, kemudian kita pilih nilainya semua, kemudian enter. Mungkin kita bisa untuk
urutan di sini tidak masalah harus sama, mungkin kan karena di sini urutannya berbeda dan di sini berbeda, jadi tidak masalah. Yang ini 85,0 tapi tertulis ini juga 68, nah kan jadi 68,0. Nah, untuk nilai modus itu ini semua. Jadi untuk data tunggal, mean, median, dan modus yaitu ini. Kita pilih border. Nah, dan ini tadi cara untuk mencari median. Nah, kita bisa nah, sudah, kita pindah saja ke bawah. Sudah, tempat kita pindah ke bawah. Sini saja. Nah, caranya tadi kita pindah juga ya, supaya enak. Kita pindah caranya di bawah juga. Kita taruh ke sini. Oke. Nah, untuk data tunggal sudah. Selanjutnya kita akan mencari data kelompok untuk mean, median, dan modus juga gitu ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencari yaitu data kelompok. Pertama kita bisa mencari mean. Nah, untuk mean kita bisa mengambil dari ini tadi, dari titik tengah dan frekuensi. Mungkin kita bisa ambil dari sini saja. Nah, kita copy, taruh sini saja. Nah, untuk frekuensi tidak bisa di copy, berarti kita tulis manual saja. Kita hapus dulu. Kita tulis manual 5 4 8 13 10 16 12 2. Nah, jumlahnya 70. Nah, untuk mencari mean kita yaitu akan mencari FI dan XI. FI dikali XI. Nah, untuk mencarinya kita bisa menggunakan FI yaitu frekuensi ini dikali dengan XI yaitu titik tengah. Nah, kemudian kita enter. Nah, yaitu untuk nilai FI dan XI 2775. Begitupun untuk kelas kedua sama FI dikali dengan XI dan enter. Nah, untuk mempercepat kita bisa menarik yang pojok itu, bisa tarik ke bawah. Nah, untuk nilainya bisa terlihat untuk setiap kelasnya ada nilai FI dan XI. Kemudian kita akan menjumlahkan bisa menggunakan sum. Kita blok.
Untuk nilai ini yang ketemunya di sini. Nah, untuk mean tadi kan nilai median. Iya, median, mean. Ini yang pertama mencari median, maaf. Oh iya ya, maaf. Untuk pertama ya benar, untuk mencari mean itu tadi seperti itu. Belum. Baik, ini kita pindah dulu. Ini kita pindah ke bawah aja dulu. Nah, kita pindah di sini. Yang pertama kita akan mencari mean. Meannya berarti yaitu untuk mencari mean kita bisa jumlah ini sigma dibagi dengan nilai n yaitu 70. Nah, jadi hasil mean dari data kelompoknya yaitu 105, 47, 14, 286. Nah, untuk selanjutnya kita bisa mencari median. Nah, untuk median di sini tadi kan nilainya median 35 dan 36. Jadi kita bisa menghitung dari frekuensi di sini. Nah, untuk cara menghitungnya yaitu 5 ditambah 4. Untuk yang maksudnya yang mencakup dari 35 dan 36 untuk mencari nilai mediannya. Jadi untuk kelas 1 tambah kelas 2 adalah frekuensinya yaitu 5 tambah 4 9, 9 ditambah 8 17, 17 ditambah 3 20, 30 tambah 10 40. Nah, berarti untuk kelas median ada di kelas 5. Nah, di sini kita bisa kasih warna dulu. Nah, ini kelas median. Nah, untuk mencari median kita akan mencari B, P, F besar dan F kecil. Nah, untuk B, P, F besar dan F kecil ini yaitu maksudnya itu dari rumusnya juga. Nah, untuk B di sini yaitu batas bawah. Untuk batas bawah dari kelas mediannya yaitu 69. Jadi B-nya 69,3. Kemudian untuk P-nya sendiri dari P-nya dari interval kelas, maaf sedikit lupa, yaitu interval kelas kita yaitu 8,8. Nah, interval kelas ini P mau mengambil dari interval kelas dan F di sini yaitu frekuensi kumulatif. Jadi untuk mencarinya 5 tadi untuk mencari frekuensi kumulatif yaitu
Berarti karena kelas mediannya di kelas 5 sini, berarti kita menambahkannya kelas 1 sampai kelas 4, itu 5 ditambah 4 9, 9 ditambah 8 17, 17 13, 17 20 30. Jadi frekuensi kumulatifnya 30. Kemudian untuk frekuensinya di sini yaitu kelas 5. Jadi frekuensinya 10. Nah, untuk menghitung medianya kita bisa menggunakan rumusnya yaitu B ditambah, kita buka kurung dulu, ditambah P dikali N per 2. N nya tadi 70, berarti dibagi 2 35. Aku kurung dulu, 35 dikurang F dibagi dengan F. Nah, dan kita enter. Yes. Nah, jadi median kita 73,7. Nah, selanjutnya kita akan mencari modus. Nah, modus yaitu, kalau yang sebelumnya tadi modus yaitu nilai yang sering muncul. Nah, di modus di sini juga kita akan mencari P D1 dan D2. Untuk P di sini sama, yaitu belum. Kita mencari modusnya dulu. Modus yaitu nilai yang paling sering muncul, tapi kalau di sini frekuensi yang paling banyak di antara frekuensi yang lain, nilai frekuensinya yang paling banyak berarti ada di kelas 6. Nah, berarti 16 paling tinggi dari nilai-nilai yang lain. Kelas modus. Nah, jadi untuk B masih sama seperti yang tadi, yaitu batas bawah. Kemudian P sama seperti yang di median tadi, P yaitu mengambil dari interval kelas 8,8. Kemudian D1 yaitu frekuensi kumulatif ini dikurang dengan frekuensi kumulatif yang sebelumnya. Jadi 16 dikurang dengan 10. Nah, jadi D1 nya 6. Dan untuk D2 nya yaitu 16 dikurang dengan 12, yaitu frekuensi kumulatif yang ada pada kelas modus dikurang dengan sesudahnya dari kelas modus tersebut. Nah, kemudian kita ke rumusnya, yaitu B ditambah dengan P dikali dengan D1 dibagi dengan D1 lagi, kemudian
kemudian ditambah D2 tutup kurung lagi tutup kurung. Nah, jadi nilai modusnya 83,38. Nah, yang terakhir kita cari nomor 6 yang A, yaitu cari berapa banyak orang mendapat nilai lebih dari 65,7 dan yang B berapa persentase orang yang mendapat nilai antara 57,8 dan 65,6. Kita akan mencari yang A dulu. Berapa banyak orang yang mendapat nilai lebih dari 65,7? Berarti 65,7. Ini 65,7 berapa orang ya kan? 6 yang lebih dari 65,7. Kita cari dulu 65,7 nya. Nah, 65 dan 65 berarti kan 65,7. Jadi kita hitung mulai dari sini. Dari sini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Nah, 29, 37, 38, 39, 40, 41 orang. Jadi untuk orang yang mendapat nilai lebih dari 65,7 yaitu 41 orang. 41 orang. Yang B, untuk mencari berapa presentasi orang yang mendapat nilai antara 578 sampai 65,6. Kita ulang, tadi ada berapa orang? 57, 58 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 9. Berarti kita 10 karena di 57,8 di sini ada 2. Berarti ada 10 orang. Ada 10 dari sini dulu. Tadi sama dengan 10 dibagi 70 kan? Nah, hasilnya ini kita jadikan persen. Nah, jadi untuk dapat nilai antara 87 dan 65,6 yaitu 14%. Nah, mungkin cukup itu dulu dari saya. Sekian penjelasan statistika deskriptif dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.